Halo semuanya, selamat datang di perjalanan kami. Kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang cukup santai, menikmati suasana alam, sekaligus mencoba salah satu destinasi pendakian di Purwakarta, yaitu Gunung Rahayu, dengan ketinggian sekitar 1147 mdpl. Kali ini kami start dari Purwakarta dengan estimasi waktu 1 jam perjalanan. Oh iya, saat di perjalanan, Google Map yang kami pakai sedikit kacau, hingga kami melewati rute yang jarang dilewati orang. Untuk simaksi di Gunung Rahayu sebesar 10.000 per orang. Untuk mencapai puncak, estimasi perjalanan kurang lebih dari 1 jam. Indomie? Sama ini berapa semaksinya? Semaknya 10.000 per orang, pakai motor apa mobil? Mobil. Mobil di bawah, iya. Cuman ini aja 10.000. Sama mie, udah sekalian aja. Telurnya berapa? Satu apa dua? Satu aja. Seru naik. Telur ayam. Buat teman-teman yang baru ingin mencoba naik gunung, mungkin sering muncul pertanyaan, apakah mendaki gunung itu harus selalu berat? Atau bahkan kalau masih pemula, gunung mana yang cocok untuk dicoba? Nah, kali ini kita akan mencoba menikmati pendakian Gunung Rahayu dengan tempo yang santai. Bukan untuk mengejar waktu, bukan untuk membuktikan siapa yang paling kuat, tapi lebih kepada menikmati perjalanan, suasana alam, dan pengalaman pertama atau pengalaman santai di pegunungan. Awal pendakian terasa cukup menyenangkan. Udara yang lebih sejuk mulai terasa. Suasana yang biasanya kita temui di tengah aktivitas sehari-hari perlahan berganti dengan suara alam. Pepohonan, udara segar, suara burung, dan suasana yang jauh lebih tenang membuat perjalanan terasa berbeda. Di awal perjalanan, kita tidak perlu terburu-buru. Langkah dibuat perlahan dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Karena dalam pendakian, terutama untuk pemula, yang paling penting bukanlah seberapa cepat kita berjalan, tapi bagaimana kita bisa mengatur tenaga supaya tetap nyaman sampai tujuan. Kalau mulai terasa lelah, jangan dipaksakan. Berhenti sebentar, atur napas, minum air, kemudian lanjutkan kembali ketika tubuh sudah terasa lebih siap. Justru, dengan berjalan santai seperti ini, kita bisa lebih menikmati apa yang ada di sekitar. Kadang kita terlalu fokus mengejar puncak sampai lupa menikmati perjalanan. Padahal, pemandangan terbaik tidak selalu berada di puncak. Ada banyak hal yang menarik yang bisa ditemukan di sepanjang jalur. Mulai dari bentuk pepohonan, suasana hutan, jalan setapak, udara yang semakin sejuk, sampai momen-momen sederhana bersama teman seperjalanan. Pos 2. Panas pol. Kita memilih untuk istirahat dulu bersama Kang Alvin. Istirahat dulu, kita istirahat. Suhunya di 33 derajat di elevasi 1050 mdpl. Semakin jauh berjalan, jalur mulai terasa lebih menanjak. Disinilah tenaga mulai sedikit terkuras. Napas mulai lebih cepat, kaki mulai terasa pegal, dan beberapa kali kita harus berhenti untuk mengambil napas. Tapi, justru di bagian seperti inilah pendakian terasa menyenangkan. Kita belajar mengenal kemampuan tubuh sendiri. Ternyata, naik gunung bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ada juga kesabaran, konsistensi, dan kemampuan untuk mengatur ritme perjalanan. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendaki, jangan merasa malu kalau harus berjalan lebih lambat. Tidak masalah, setiap orang memiliki kemampuan fisik yang berbeda.
Yang penting adalah tetap saling menjaga dan tidak meninggalkan teman yang membutuhkan bantuan. Pendakian akan terasa jauh lebih menyenangkan ketika dilakukan bersama-sama. Coba lihat ke sana. Dan sambil beristirahat, jangan lupa melihat ke sekeliling. Tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara yang segar. Dengarkan suara alam. Karena mungkin hal-hal sederhana seperti ini justru jarang kita dapatkan ketika berada di tengah kesibukan sehari-hari. Di kota, kita terbiasa dengan suara kendaraan, aktivitas pekerjaan, dan berbagai rutinitas. Finally guys. Puncak. Tapi di gunung, semuanya terasa lebih sederhana. Kita hanya perlu berjalan, bernapas, dan menikmati apa yang ada di depan mata. Lagi istirahat di warung tertinggi di Purwakarta ya Bu. Ini warung tertinggi di Purwakarta. Mungkin bagi sebagian orang, ketinggian 1147 mdpl bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi. Tetapi, untuk seorang yang baru mulai mengenal dunia pendakian, mencapai ketinggian tersebut tetap menjadi sebuah pencapaian tersendiri. Karena setiap pendakian memiliki cerita masing-masing. Yang kita cari bukan hanya angka ketinggian, tetapi pengalaman yang kita dapatkan selama perjalanan. Dan akhirnya, setelah melewati perjalanan yang santai, tibalah kita di area tujuan. Rasa lelah yang sejak tadi terasa perlahan berubah menjadi rasa puas. Ada perasaan senang ketika menyadari bahwa semua langkah yang kita lakukan akhirnya membawa kita sampai di ketinggian 1147 mdpl. Jadi kita lagi istirahat ini di warung tertinggi di Kabupaten Purwakarta. Estimasi pendakian dari base camp sampai ke puncak kurang lebih 1 jam. Di sini enak warungnya, lengkap nih. Warung Ibu apa Bu namanya Bu? Warung Ibu apa? Ibu Dede. Ibu Dede, warung Ibu Dede. Di sini lengkap ya. Tuh. Hamparan alam yang terlihat dari atas memberikan rasa puas tersendiri. Dan pada saat seperti ini, biasanya kita mulai menyadari, ternyata perjalanan yang tadi terasa melelahkan memang sepadan dengan pengalaman yang didapatkan. Buat teman-teman yang selama ini ingin mencoba mendaki gunung, tetapi masih merasa takut atau ragu, mungkin perjalanan seperti ini bisa menjadi salah satu motivasi. Tidak harus langsung mendaki gunung yang tinggi atau memiliki jalur yang ekstrim. Mulailah dari perjalanan yang sesuai dengan kemampuan. Kenali kondisi tubuh sendiri, persiapkan perlengkapan dengan baik, jangan lupa membawa air yang cukup, dan yang paling penting, jangan pernah memaksakan diri. Kalau tubuh sudah tidak kuat, beristirahat. Kalau kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan, jangan ragu untuk turun. Karena dalam pendakian, puncak bukanlah segalanya. Keselamatan tetap menjadi yang utama. Itu baru kekurangan dia. Iya.
puncak tertinggi Gunung Rahayu. Gunung Rahayu, Purwakarta, dengan ketinggian sekitar 1147 mdpl, menjadi saksi perjalanan sederhana kali ini. Pendakian santai yang bisa menjadi pengalaman menyenangkan bagi siapa saja yang ingin mulai mengenal dunia pendakian. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Nikmati kemampuan masing-masing, nikmati alamnya, nikmati kebersamanya, dan yang paling penting, nikmati setiap langkahnya. Karena setiap gunung punya cerita, dan setiap perjalanan selalu punya kenangan. Sampai jumpa di jalur.